Assalamualaikum. Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Bastin dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Tahukah kalian teks eksplanasi itu apa? Yuk belajar bersama Kak Bastin terkait teks eksplanasi. Kalian tentu sudah pernah membaca suatu teks berupa fenomena alam, seperti bencana banjir, longsor, dan gempa bumi. Atau fenomena sosial seperti unjuk rasa, macet, atau kepadatan penduduk. Bahkan fenomena budaya seperti wayang, batik, atau upacara adat Rambu Solo di Tanah Toraja. Adik-adik, tanpa kalian sadari, teks yang kalian baca tersebut adalah teks eksplanasi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, atau budaya. Nah, adik-adik, setelah mengetahui pengertian dari teks eksplanasi, selanjutnya mari kita cari tahu kira-kira seperti apa ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ada 3 ciri umum teks eksplanasi, yaitu 1. Mengusung sebuah topik terkait suatu fenomena. Fenomenanya dapat berupa fenomena alam, sosial, atau budaya. Yang kedua, kalimat-kalimat setiap paragraf berdasarkan fakta. Dan yang ketiga, fakta dirangkai dengan pola kronologis atau urutan waktu ataupun pola kausalitas, hubungan sebab akibat. Adik-adik, untuk mengetahui lebih jelas ciri umum tersebut, perhatikan contoh berikut. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram 20 April 1641. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Bandung. Nah, itu adalah contoh teksnya. Kira-kira dari teks tersebut, mari kita analisis berdasarkan cirinya. Baik, ciri yang pertama. Pada teks tersebut, fenomena yang dibahas adalah fenomena sosial karena berkaitan dengan sejarah terbentuknya suatu kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung. Kemudian, ciri yang kedua, teks tersebut juga didukung oleh fakta. Kira-kira fakta apa ya? Nah, berdasarkan teks tersebut, fakta yang terungkap terkait fakta-fakta mengenai sejarah perkembangan Kabupaten Bandung. Dan yang ketiga, pola pengembangan. Kira-kira pola pengembangan dari teks tersebut, pola pengembangannya apa ya? Ya, betul sekali. Pola pengembangan yang digunakan dalam teks tersebut adalah pola pengembangan kronologis atau urutan waktu. Ditandai dengan menggunakan kata penghubung sejak dan kemudian. Berdasarkan contoh tadi, kalian makin paham dong teks eksplanasi itu seperti apa? Selanjutnya, mari kita membahas struktur teks eksplanasi. Adik-adik, apakah kalian sudah tahu apa saja struktur teks eksplanasi?
Yuk, simak baik-baik. Ya, struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu 1. Pernyataan umum, 2. Deretan penjelas, 3. Penutup atau interpretasi. Mari kita cari tahu penjelasan masing-masing struktur tersebut. 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Biasanya berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas berisi tentang proses mengapa sesuatu bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari 1 paragraf atau bisa lebih. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat suatu kejadian. Dan yang ketiga adalah teks penutup. Teks penutup bersifat pilihan dan bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun pengambilan kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah gagasan umum teks eksplanasi. Kira-kira gagasan umum itu seperti apa ya? Yuk kita cari tahu. Gagasan umum teks eksplanasi disebut juga gagasan pokok. Gagasan pokok tiap paragraf hanya ada 1 dan berada pada kalimat utama. Sedangkan kalimat utama yang memuat gagasan pokok tersebut kebanyakan berada pada awal paragraf, namun dapat pula berada pada akhir paragraf. Apabila gagasan pokok berada di awal paragraf, disebut sebagai paragraf deduktif. Sedangkan apabila gagasan pokok berada di akhir, disebut sebagai paragraf induktif. Nah, adik-adik, berikut akan kakak berikan contoh cara meringkas eksplanasi. Simak baik-baik ya. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air berlebihan dan merendam daratan. Biasanya, banjir datang secara mendadak dan mengalir deras. Banjir menghanyutkan benda-benda, merusak sarana prasarana, menimbulkan korban jiwa, dan sebagainya. Kita ketahui bersama bahwa banjir terjadi karena berbagai sebab. Curah hujan yang tinggi di suatu daerah, hingga air sungai tak mampu menampung kapasitas air. Penebangan hutan yang semena-mena juga berpengaruh terhadap timbulnya banjir. Dampak yang diakibatkan banjir dibagi menjadi 3, yaitu dampak primer, sekunder, dan tersier. Dampak primer adalah timbulnya kerusakan fisik seperti bangunan, jembatan, dan jalan. Sedangkan dampak sekunder terganggunya transportasi, pertanian, persediaan air bersih, dan timbulnya penyakit. Dan yang terakhir adalah dampak tersier atau dampak jangka panjang. Artinya adalah ekonomi menjadi sulit atau kelangkaan makanan, serta biaya pembangunan kembali. Nah, adik-adik, berdasarkan hasil pembacaan pada teks yang sudah ditampilkan, kira-kira seperti apa ya hasil ringkasannya? Coba simak baik-baik hasil ringkasannya. Banjir merupakan peristiwa yang ditandai
adanya air yang berlebihan. Ada berbagai hal yang menyebabkan terjadinya banjir. Dampak peristiwa banjir dibagi menjadi 3, yaitu dampak primer, sekunder, dan tersier. Jadi adik-adik, berdasarkan teks tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh kalimat utama ada pada kalimat pertama pada setiap paragraf. Jadi gagasan umumnya terdapat pada kalimat pertama setiap paragraf. Oke, adik-adik, berdasarkan contoh tersebut, kalian tentu sudah dapat membuat ringkasan fenomena yang lainnya ya. Adik-adik, cukup sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.